Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Heni Setiantanti dan teman saya yaitu Eder Anggriani. Kami mahasiswa Magister Pendidikan Matematika Universitas Ahmad Dahlan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Matematika. Pengertian evaluasi pembelajaran. Menurut Taylor dalam Arikunto 2018, evaluasi adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Menurut Conbatch dan Stafflebem dalam Arikunto 2018, bahwa proses evaluasi bukan sebatas mengukur sejauh mana tujuan tercapai, tetapi digunakan untuk membuat keputusan dalam program pembelajaran selanjutnya. Sehingga evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan data untuk menentukan kualitas pembelajaran, mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan sudah tercapai dalam rangka mengambil suatu keputusan untuk program pembelajaran selanjutnya. Tujuan evaluasi. Menurut Riyadi 2017, tujuan evaluasi secara umum yaitu A. Memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai mana tingkat kemampuan dan keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan kurikuler setelah menempuh proses pembelajaran dalam jangka waktu yang ditentukan. B. Mengukur dan menilai sampai mana efektivitas mengajar dan metode mengajar yang telah diterapkan oleh pendidik, serta kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa. Fungsi evaluasi yaitu untuk mengetahui faktor keberhasilan dan kegagalan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, sehingga dapat dicari dan ditemukan jalan keluar atau cara perbaikannya. Teknik evaluasi. Teknik evaluasi ada dua, yaitu teknik tes dan teknik non-tes. Teknik tes dibagi menjadi dua, yaitu teknik tes formatif dan tes sumatif. Sedangkan teknik non-tes dibagi menjadi 4, yaitu skala bertingkat, kuesioner, daftar cocok, dan wawancara. Teknik tes formatif adalah tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah terbentuk setelah mengikuti program tertentu. Tes ini diberikan pada akhir setiap program, biasanya disebut dengan ulangan harian. Sedangkan tes sumatif adalah tes yang dilaksanakan setelah berakhirnya pemberian sekelompok atau sebuah program yang lebih besar. Tes ini dapat disamakan dengan ulangan umum yang biasanya dilaksanakan pada tiap akhir semester. Tes non-tes. A. Skala bertingkat, yaitu skala yang menggambarkan suatu nilai yang berbentuk angka terhadap sesuatu hasil pertimbangan. B. Kuesioner, biasanya disebut dengan angket, yaitu sebuah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur atau responden. Dengan kuesioner ini, orang dapat diketahui tentang keadaan atau data diri, pengalaman, pengetahuan sikap atau pendapatnya. C. Daftar cocok, yaitu deretan pernyataan di mana responden yang dievaluasi tinggal membubuhkan tanda centang di tempat yang sudah disediakan. D. Wawancara, yaitu suatu metode atau cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Bentuk-bentuk tes. Bentuk-bentuk tes ada dua, yaitu tes subjektif dan tes objektif. Tes subjektif biasanya berbentuk esai atau uraian, sedangkan tes objektif ada 4, yaitu tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, dan tes isian. Taksonomi. Taksonomi Bloom adalah struktur hierarki atau bertingkat yang mengidentifikasikan keterampilan berpikir mulai dari jenjang yang rendah hingga yang tinggi. Tingkatan taksonomi Bloom ada 6. 1. Mengingat, 2. Memahami, 3. Mengaplikasikan, 4. Menganalisis, 5. Mengevaluasi, 6. Mencipta atau mengkreasi. Tingkatan taksonomi Bloom ini biasanya disebut dengan C1 sampai dengan C6.
Sebelum sebuah tes digunakan untuk mengambil data, maka tes tersebut perlu dihitung validitas dan reliabilitasnya. Validitas menurut Sujana 2004 yaitu validitas berkenaan dengan ketepatan alat penilaian terhadap konsep yang dinilai sehingga betul-betul menilai apa yang seharusnya dinilai. Sedangkan reliabilitas menurut Sugiono 2015 yaitu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Jadi, validitas itu berhubungan dengan ketepatan, sedangkan reliabilitas berhubungan dengan ketetapan. Validitas. Cara untuk menghitung validitas ada dua, yaitu menggunakan rumus korelasi produk momen dengan simpangan, berikut rumusnya, dan rumus korelasi produk momen dengan angka kasar, berikut rumusnya. Reliabilitas. Reliabilitas dibagi menjadi dua, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal, cara untuk menghitungnya ada tiga, yaitu menggunakan teknik tes retest, metode bentuk paralel, dan gabungan. Sedangkan reliabilitas internal dibagi menjadi dua. Jika instrumennya berbentuk skor diskrit, maka dapat dihitung menggunakan rumus Spearman-Brown, Flanagan, Rulon, KR20, KR21, atau varian Hoyt. Sedangkan metode bentuk paralel yaitu menggunakan Alpha-Cronbach. Reliabilitas berikut merupakan rumus KR20, sedangkan ini merupakan rumus Alpha-Cronbach. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Aidan. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Trisna. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang reliabilitas. Yang pertama yaitu rumus KR20 atau Kuder-Richardson 20. Bisa dilihat rumusnya, R1 sama dengan K dibagi K ditambah 1 dikali ST kuadrat dikurang sigma PI dikali KI dibagi ST kuadrat. Dengan keterangan bahwa K itu adalah jumlah item dalam instrumen, PI adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item, KI adalah 1 dikurang proporsi banyaknya subjek yang menjawab pada item, dan ST kuadrat itu adalah varians total. Yang kedua yaitu rumus Alpha-Cronbach atau rumus Cronbach-Alpha. Bisa dilihat rumusnya, RI sama dengan K dibagi K dikurang 1 dikali 1 dikurang sigma SI kuadrat dibagi ST kuadrat, dengan keterangan bahwa K itu adalah mean kuadrat antara subjek, sigma SI kuadrat itu adalah mean kuadrat kesalahan atau varians skor butir, ST kuadrat itu adalah varians total responden. Yang selanjutnya yaitu kisi-kisi soal tes pada materi program linear yang diajarkan di tingkat SMA dan di kelas 11 semester 1. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2, menjelaskan pertidaksamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Indikator pembelajarannya itu ada 3. Salah satunya yaitu mendefinisikan pertidaksamaan linear dua variabel yang ada di nomor 1 dan dalam taksonomi Bloom berada di tingkat C2. Yang selanjutnya yaitu 4.2, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Ini terdiri dari 5 indikator pembelajaran. Salah satunya yaitu menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang digunakan di nomor 7, 8, 9, 10. Dan untuk nomor 7 sampai nomor 9 kami membuat soal itu sampai pada C3 dalam taksonomi Bloom, dan di nomor 10 itu kami membuat untuk tingkat C5 dalam taksonomi Bloom. Dan nanti soalnya akan kami tulis di deskripsi pada YouTube.
ini. Selanjutnya yaitu kisi-kisi soal tes matematika pada program linear. Nah, di sini jenis tesnya yaitu subjektif. Berbeda halnya dengan objektif tadi yang terdiri dari 20 soal. Yang subjektif ini kami perkecil jadi hanya 10 soal. Kompetensi dasarnya sama, 3.2 menyelesaikan pertidaksamaan linear 2 variabel dan menyelesaikannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Indikatornya hanya satu yang kami buat, yaitu menentukan penyelesaian suatu pertidaksamaan linear 2 variabel, dan nomor yang menggunakan indikator ini yaitu nomor 1 dan di nomor 2. Di nomor 1 itu kami buat sampai ke C3 dalam taksonomi Bloom, dan di nomor 2 sampai ke C4 dalam taksonomi Bloom. Selanjutnya di kompetensi dasar 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Ini terdiri dari 3 indikator pembelajaran, salah satunya yaitu menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, di mana nomor soal yang menggunakan indikator ini yaitu nomor 3, 4, 5. Untuk nomor 3 dan 4 kami buat dalam taksonomi Bloom di tingkat C3, sedangkan di nomor 5 kami buat di C4 untuk menganalisis. Dan sekali lagi bahwa nanti soal untuk tes subjektif dan tes objektif ini bisa dilihat di deskripsi di YouTube ini. Akan kami tulis linknya, silahkan dilihat terlebih dahulu untuk mengetahui soal-soal yang telah kami buat. Selanjutnya yaitu perhitungan validitas rumus korelasi produk momen angka kasar. Ini kami menghitungnya menggunakan rumus yang telah saya jelaskan tadi, dan dari pengujian itu kami dapatkan bahwa ada 3 yang tidak valid, yang itu berada di nomor 7, nomor 14 dan di nomor 18. Ini untuk validitas. Selanjutnya untuk perhitungan reliabilitas. Di sini kami menggunakan KR20. Dan setelah melakukan perhitungan dihitung menggunakan rumus KR20, kami temukan bahwa di tes objektif ini reliabilitasnya sangat tinggi, dengan angka 0,72519. Selanjutnya perhitungan validitas rumus korelasi produk momen angka kasar yang untuk tes subjektif. Sama seperti tes objektif tadi, setelah melakukan beberapa perhitungan kami temukan bahwa ada satu yang tidak valid, itu berada di nomor 10. Selanjutnya di perhitungan reliabilitas rumus menggunakan alfa Cronbach. Nah, setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus alfa Cronbach atau rumus Cronbach alfa, kami temui bahwa koefisien reliabilitas soal tesnya itu adalah 0,275. Dari pemaparan saya dan saudari Trisna, kami simpulkan bahwa evaluasi pembelajaran penting dilakukan untuk mengetahui tingkat ketercapaian suatu pembelajaran. Dan selanjutnya, tes dikatakan baik sebagai alat pengukur harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh benar-benar data yang dibutuhkan dan sesuai dengan ketetapan atau keajikan. Kami kira cukup di sini yang bisa saya dan saudari Trisna sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.